Kali ini gue ngumpulin lu semua karena gue pengen bahas isu yang sangat penting, yang sangat major ya. Yang dimana isunya itu adalah judol. Menurut gue ini meresahkan gitu loh. Kenapa meresahkan? Karena banyak konten kreator yang menjadi tersiksa gitu. Tersiksa karena kenapa tersiksa? Karena di YouTube mereka tuh rata-rata komentarnya itu judol. Mereka tuh promosi. Terus streamer itu banyak didonasiin judol, jadi otomatis kan muncul di sawerianya gitu kan, sosial busnya. Bener, betul. Kira-kira nih lu pada deh bertiga ini ya punya ide kagak ya buat ngatasin masalah ini, so? Dari siapa dulu nih? Dari siapa ya? Gambreng dulu kali ya biar ada sapi gak sih? Boleh. Yuk, hobi palaihum gambreng. Hitam keluar. Begitu. Mana ada Lu kenapa ikut nih? Nah, apa? Lu ngapain ikut Homimpa nih? Ya, oh iya ya. Oh lupa, sorry. Oke, ulang lagi yuk. Silakan. Oke, lu dulu. Kita sih. Temen duluan. Oke. Tadi tuh pertanyaannya soal ini ya, soal gimana cara mengatasi orang streamer itu biar nggak ini Dipromosiin judol. mempromosiin judol. Nah, kalau itu sebenarnya kita harus ada kesadaran ya dari para streamer ya, karena mau gimana pun ini masalah etika aja. Ya, kita nggak bisa nge-stop orang-orang yang ngedonate dari judol, tapi kita bisa ketika ada notif dari judol itu kita langsung hide, bisa kan, sebagai streamer, dan juga bisa langsung ngasih edukasi di saat ada yang donate. Misalnya gue sebagai streamer gitu ya, ada yang donate, itu kita bisa langsung cut off mereka dengan cara, oh jangan bohong. Misalnya si judol itu bilang, wah gacor ini gitu ya, kita sebagai streamer itu bisa ngomong, enggak bohong guys, itu scam, jangan judol. Ya, karena kita nggak bisa nge-stop orang-orang yang donate judol, tapi ketika kita melakukan hal itu, orang-orang yang si judolnya itu nggak akan mau juga donate si streamernya itu. Masuk akal nggak? Masuk akal, oke. Poin itu dari gua sih jujur. Oke. Itu dari gua. Berarti poin yang gua dapet nih klarifikasi lah ya. Jadi si streamer nih harus mengklarifikasi. Jujur capek nggak sih, Jo? Kalau begitu kan kasihan juga, streamernya capek kan. Kalau dikit-dikit harus stop guys itu scam kan tuh capek kan. Oke. Apalagi viewer kan bertambah terus baru gitu kan. Gimana nih? Ketika lu membuka sebuah fitur donasi, lu harus siap dengan konsekuensinya. Oke. Ya dong. Gak mungkin ketika lu melakukan sesuatu itu gak ada konsekuensinya, itu gak mungkin. Oke. Ketika lu sebagai streamer, lu memutuskan buat membuka donasi, lu harus siap dengan hal itu. Ketika lu gak siap dengan hal itu, jangan buka donasi. Sesimpel itu. Iya kan? Kayak Winda Basudara. Emang pernah Winda di donate judol gitu kan? Enggak kan? Gak pernah denger juga kan? Nah itu konsekuensi lah yang harus streamer live ya. Iya. Karena semua pekerjaan tuh ya ada resikonya. Iya. Paham. Oke, siapa lagi lanjut nih yang mau berpendapat? Gue ya. Oke, gimana? Yang dibilang Delvin tadi, yang terakhir apa yang indah tuh? Winda Basudara. Kenapa dia? Dia nggak open donasi dan dia nggak pernah di ini juga. Pernah donasi, oke. Yang diinginkan oleh judul itu adalah perhatian dari viewers si konten kreator tersebut. Oke. Ini pendapat gue berlatar belakangan dengan Delvin karena yang diinginkan oleh si Bandar adalah perhatian dari viewer dan streamer. Semakin si streamer nyap tentang judol, maka akan semakin gacor juga mempromosikan linknya dia di dalam stream tersebut. Jadi menurut gue adalah the best way untuk stop judi, komen judi itu adalah cekin aja, karena jangan kasih mereka panggung. Oke. Karena kalau dikasih panggung, kalau diomongin terus, mereka merasa diperhatikan, mereka malah makin apa ya namanya ya? Meronta-ronta menjadi ya. Iya. Jadi kalau misal kita ngomong stop guys itu scam tuh malah ngasih attention kan ke mereka ya. Ngasih panggung ke bandar. Ke bandarnya ya. Oke. Nah, make sense, masuk akal. Kalau kita judul orang kita Iya, kita udah kaya kuliahnya di Telkom Telkom ya, ngapain judol? Oke, lanjut.
Ya kalau menurut gua, kalau dibilang ngasih solusi, kalau dengan searah dengan jurusan kita, mungkin kita bisa membuat versi Saweria tapi dengan versi yang bisa ngefilter gitu. Gimana menurut lo? Jadi bikin teknologi untuk mengantisipasi judol gitu lah ya. Mengantisipasi orang donet tapi promosi judol gitu. Wah, ini ide menarik, apalagi Ide kita menarik, kan? sebagai mahasiswa IT ya. Mm-mm. Ya harusnya Sangat, bisa. iya, apalagi kita mahasiswa RPL gitu kan. Bener. Emang kayak sejalan banget lah sama jurusan kita kalau masalah donet-donet gini, Betul. masalah teknologi gini lah gitu menurut gua. Mungkin kita yang harus menginovasikan terobosan baru. Gimana sih biar mereka nih nggak kena promosi judol di dalam live-nya gitu. Oke. Soalnya kan apa ya? Ya Ferry Irwandi aja sampai kesel kan gara-gara ada yang promosi kayak gitu kan. Soalnya ya judul nih emang parah banget gitu loh. Sebenarnya aku masih bingung sih sama masyarakat kira-kira edukasinya di mana ya? Kan udah jelas tuh judul tuh scam dan itu kan gacha kan. Jadi masyarakat tuh kok bisa gimana sebutannya, Cok? Karena sudah turun temurun. Udah turun, oh udah culture dari dulu ya. Iya dibilang kaca juga enggak. Kalau gacha itu kan sebetulnya kita di mana-mana ada. Main masuk ke time zone. Lu ngambil boneka, main capitan boneka itu kan? Itu apa emang? Oh iya itu gacha maksudnya. Kan? Iya Terus benar. mainnya apa bola Pokemon yang diputar-putar itu terus bola itu Oh. kan gacha. Coba Iya, lu bener, main bener, bener. FF, gacha nggak? Main apa ya gacha sih bener. Iya. Itu kan udah judi sebetulnya, tapi dengan cara ya tidak menggunakan uang, memang uangnya di dalam game, tapi kan Sama aja sudah. sistemnya ya. Gue boleh berpendapat nggak? Boleh nggak nih? Boleh. Oke. Sebenarnya selain itu ada dorongan juga daripada content creator yang menunjukkan kekayaan. Karena gimana ya? Mindset kita tuh mindset yang sorry to say, mungkin IQ-nya itu masih di bawah rata-rata. Ketika mereka melihat konten kekayaan secara instan, mereka tuh malah juga ada rasa kedorong pengen kaya secara instan gitu loh. Jadi mereka cari jalan paling cepat buat kaya. Easy money. Easy money. Nah, salah satu cara yang mereka pikirin adalah judul. Tapi kan mereka nggak tahu nih kalau judul itu sebenarnya escape dan bisa disetting kan. Betul. Nah itu, menurut gue itu harus ada andil tangan dari pemerintah juga buat mengedukasi masyarakatnya gitu. Oke. Nah, ngomongin pemerintah nih ya. Kayaknya harus lebih gencar lagi ya memblokir situs judi ya. Kenapa kok malah ada berita mau GPT yang diblokir? Kan mending gini. Mending blokir judul gak sih? Memang kalau yang gua tahu ya, judul tuh mati satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000. Kenapa kayak Di gitu? blok satu dia tumbuh lagi yang lain. Kan lu tahu sendiri sistemnya, tinggal ganti ini itu Ganti nama. udah. Oh ya benar. Iya. Makanya pemerintah kesusahan memblokir ya. Iya. Sama lah seperti si buzzer yang komen-komennya kan gitu. Di blok 1 masuk 2, di blok 2 masuk 5. Oh. Blok 5 masuk 10, 10 di blok 10 mati masuk 100. Seterusnya gitu. Oh oke. Sekarang gini pertanyaan gua ke lu pada ya. Gimana cara ngatasin misal ada orang terdekat lu main judol? Oke, gambling lagi kali ya. Apa gimana nih? Jangan dong. Ikutin Oh yang tadi. Oke, Delvin langsung. Langsung nih, Ya. kalau misalnya ada saudara gitu yang main judul. Ya. Gini, kita tuh sebagai saudara gitu ya, kita cuman bisa ngasih tahu kayak ini scam loh, ini gue sebagai programmer yang misalnya mengerti hal ini tuh bisa diakalin sistemnya gitu loh. Bisa pokoknya kita cuman bisa ngasih penjelasan sebagai saudara gitu ya. Oke. Nah, kalau sadar atau enggaknya itu kan ada di dalam diri dia. Betul. Iya kan? Kita nggak bisa nih, gue meyakinkan si Faras aja nih soal ini, dia kalau emang udah dasarnya tuh nggak percaya, udah nggak percaya aja kan. Betul. Dia tuh bakal percaya kalau udah merasakan langsung. Misalnya gue ngomong nih, Ras, lu jangan judol gitu. Mau gue bisa apa? Enggak, itu scam. Sistemnya itu bisa diakalin sebenarnya. Lama, begini. Oke. Iya kan? Dia bakal merasakan ketika dia udah ngerasa jatuh. Betul. Iya kan? Ya. Jadi kalau untuk menstop orang
kayak gitu, kita cuman sesama manusia kita cuman bisa mengingatkan ya. Sesama saudara tuh kita cuma bisa mengingatkan. Tapi ada, kalian tahu gak sih kalau misalnya di dalam Islam pun judul tuh dilarang. Betul. Ada Seluruh judi. Iya. Oke, karena gue Islam jadi gue cuman mention yang Islam dulu ya. Oke. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Oke. Bacanya apa tuh? Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, intinya, walaupun judi itu kelihatan menguntungkan, tapi dosanya tuh jauh lebih besar. Ya, ini ayat awal yang menunjukkan bahwa judi itu berbahaya secara moral dan sosial. Tapi menurut lu nih, gimana kalau kita giring orang yang judi ini ke mungkin nggak ke forex trading, gimana menurut lu? Iya. Wah itu ini boy apa namanya Kompleks ya. kompleks tuh. Menurut gua kan mentalnya udah gede nih buat judi. Oke, karena orang-orang yang trading adalah orang-orang yang gila. Iya. Bedanya judi sama trading apa? Jelasin. Kalau trading itu kayak kita membeli sebuah. Ntar, ini sebelum pertanyaan masuk ke sini, ini mereka dulu dong yang ditanya soal yang tadi dong. Oh ya benar. Iya. Ini dulu ya. Gue mau mention yang lu dulu, ada yang mau gue mention. Oh boleh. Jadi lu bakal ngebiarin orang tersebut sampai jatuh turun dulu. Nah mental orang kan beda-beda. Misal dia pas jatuh bunuh diri gimana tuh? Kan mental orang beda-beda. Pas dia ngerasa jatuh, Hmm. bunuh diri. Pikiran bunuh diri lah segala macam tuh gimana? Ya. Kalau kayak gitu kita gimana ya? Kalau oke lah, gini. Ini agak tricky nih sebenarnya. Gimana? Karena gini, sebenarnya orang bunuh diri kan konsekuensinya dia. I mean, kita udah membantu sebisa kita. Kalau dia bunuh diri kita bisa apa? Itu berarti namanya takdir. Bener, oh udah takdirnya Iya. begitu ya. Kita udah berusaha sebisa kita, tapi dia yang ngeyel. Yang denial ya. Hah? Mm-mm. Salah kita nggak kira-kira? Ya enggak sih. Bener sih, salah dia sendiri ya udahlah ya, bodo amat gitu urusan dia sama Tuhan lah ya. Iya, kalau itu kan udah bukan urusan kita ya. Kita di sini sebagai manusia tugasnya cuma bisa mengingatkan. Oke, sebagai perantara ya. Misalnya nih, kita sebagai cewek gitu, anggap kita cewek gitu. Walaupun agak konyol ya kita anggap kita cewek. Anggap kita cewek. Beliau misalnya mohon maaf tidak berhijab. Tugas kita tuh hanya mengingatkan, ya kan? Kalau misalnya dia tetap nggak pakai hijab ya udah hak dia. Betul loh ya. Paham gak sih? Tugas kita tuh cuma sekedar mengingatkan. Oke. Kalau dia mau bunuh diri itu kan masalah pribadi dia. Betul. Maksudnya bukan di luar batas kita dong. Betul. Tapi kan lebih baik dicegah enggak sih? Lebih baik dicegah. Iya. Cuman kalau orang yang gak mau dicegah gimana? Oh ya udah ya bener juga. Kenapa yang mencegah hal yang tidak bisa dicegah ya? Kita udah mencoba. Salahnya kalau misalnya kita belum mencoba gitu, itu salah. Karena kita belum coba negor itu salah ya. Betul. Oke. Masuk akal. Oke, lanjut. Siapa tadi? Faras ya? Apa tuh mencegah? Lupa lagi pertanyaannya. Mencegah. Kalau ada orang terdekat lu yang main judol, tindakan apa yang lu lakuin? Ada dekat juga main judul. Ada. Apa yang lu lakuin? Kalau prinsip gue ya, prinsip gue pribadi, selama dia judi gak pakai uang gua dan setelah jatuh dia minta uang sama gua, gue nggak peduli terserah. Oke, nggak peduli ini. Tapi kalau lu jatuh miskin jangan minta tolong gua. Oke. Gua nggak mau ngasih duit, nggak mau minjemin duit lah ke orang yang. Karena nggak berkah ya. Ya kan nggak berkah, ngapain gua ngasih? Oh iya. Orang bodoh. Betul. Malah dibuat main lagi Iya. ya. DP lagi ya. Ini DP ya. lagi. Oh ini orangnya deket banget dah. Anggap aja dah. Ada. Adik lu lah misal. Enggak. Jangan. Bapak lu. Jangan ya. Jangan ya. Ya. Kalau gua lagi nabung kita ke Jepang. Oh, oke, siap. Misalnya orang yang deket lu banget lah gitu misalnya. Ya lu bener-bener peduli sama nih orang. Kira-kira bakal apa? Gue kasih tau sama tadi kayak Delvin. Gue kasih tau. Oh ngapain sih lo mainin judul? Nggak penting segala macam, ngabisin duit doang. Tapi kalau orangnya judul itu kan sebenarnya di awal dikasih menang. Begitu psikisnya panas,
dia akan masuk terus. Benar. Orang seperti itu kan yang sudah dimakan sama api emosi kan tidak bisa Kontrol lagi ya. dikontrol dan peringatkan semudah itu. Betul. Kalau gue nggak bisa ngingetin ya biarin semesta aja nggak tahu. Oh ya, biar semesta yang kasih paham ya, sampai dia jatuh sedalam-dalamnya berarti ya. Udah Oke. jalan lu akan nolongin. Biar dia tahu ya apa yang dia lakukan itu salah Kalau loh. bisa gue kubur. Oke. Ya, Pak. Editor tolong di-cut. Oke, itulah pendapat dari Faras. Lanjut, Lurik. Apa nih? Betul ya, yang pasti gue bakal ngingetin sama kayak yang lain. Dan mungkin bakal gue arahin lah. Ini mental lu kan gede nih. Ngapain lu main judol? Kenapa lu langsung aja masuk forex aja. Kenapa lu udah jelas-jelas kalau forex kan bukan diakalin sistem ya. Yang dimana itu real time trading lah. Real time jual beli. Bukan kayak judol yang udah disetting gitu. Mental lu kan udah gede nih main judol. Langsung aja masuk forex. Mending lu belajar gitu. Mending gacha saham ya? Iya, mending gitu dah. Mending gacha Mending saham gacha meme dah. coin ya. Iya. Gacha meme coin. Gacha itu masih ada untungnya. Tapi dalam Islam tuh tetap gambling kalau kayak Iya gitu. sih, emang tetap Nggak gambling boleh ya, ya. nggak boleh sebenarnya. Iya. Cuman ya better lah ya daripada lu judol nih. Rik, Duit nggak hilang. better sih, Rik. Enggak. Pertanyaan aku mas bedanya judul sama trading apa? Nah, gini. Kalau at least nih ya, lu trading nih. Lu trading, kalau lu gambling, at least saat lu kalah nih, lu masih ada analisis kayak sebenarnya apa sih yang buat gua kalah gitu Oke. loh. Oke. Sedangkan kalau judol, lu kalah nih, lu nggak, ya lu goblok gitu. Emang ya dasarnya settingan aja, Oke. ya kan? Hmm. Gitu. Ya, tapi gini, Rik. Sorry nih ya, cuman ngomong-ngomong soal gambling ya. Ya. Kan ini kita tadi ngomongin soal ya meme coin, terus trading, forex, Ya. segala macam ya. Bitcoin itu maksudnya begini apa? Crypto. Ya, Oke. oke. Gini, kalau lu trading forex, tapi tanpa analisa, which is cuma tebak-tebakan. Wah, kayaknya ini kalau gue beli bakal naik nih. Itu gak boleh tetap Nggak dalam boleh, Islam. ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Islam tuh tetap nggak boleh. Kecuali ada dasarnya. Misalnya, lu beli karena lu udah analisa nih. Lu udah cek harga misalnya dolar hari ini gimana kondisinya. Terus lu bisa udah nganalisa misalnya perusahaan ini tuh project-projectnya bakal kayak gimana ke depannya. Itu is okay. Karena itu nggak gambling, itu ada dasarnya. Tapi kalau kita cuma asal beli, sell, Iya, itu kan gambling. gak baca chart gitu ya. Kita nggak tahu dasarnya itu gimana. Oke. Itu gambling tetap dalam Islam dan Benar. nggak boleh. Benar. Ya, jadi kalau misalnya lu ngomong harus alihin dari judul ke trading, itu tetap harus belajar dulu. Benar. Kalau nggak belajar itu sama aja judi. Iya bener, Sama aja. Cuman beda platform aja. Iya. Bener. Tapi at least better lah. Gak boleh, Nggak boleh, bro. Gak ada better kalau gitu. Hukum agama. Iya, hukum agama nggak bisa. Iya, gak bisa. Ya at least maksud gua kalau di forex dia masih bisa belajar untuk menang. Sedangkan kalau di judol ya lu belajar apa? Nggak ada yang lu pelajarin di situ. Bener. Ya. Daripada judol daripada depo buat judol mending depo forex belajar lah ya. Iya. Belajar. Mending Belajar ya. Belajar ya. Belajar. Jangan main bye-bye. Iya, jangan itu. Konteksnya jangan. kan belajar dulu nih. Belajar. Misal deposit $1.000 dulu lah. Pakai ya. akun demo lah, bro. Ya, oke lah, Akun pakai demo. akun demo dulu atau barangkali emang kaya gitu Emang kaya. langsung belajar pakai Orang $1.000. kaya kayaknya kagak main begituan dah, kagak judol dah kayaknya tuh. Enggak trading. Jadi ya. Ya. Oke. Oke, masuk akal. Ya, semoga aja lah ya apa ya, judol-judol ini bisa berkurang lah karena kan kasihan banget kan. Oh, Indonesia ini kan termasuk apa masyarakat yang menengah kan ya, isinya kan ya. Menengah ke bawah kan. Apalagi ditambahin main judol apa nggak jadi menengahnya ke bawah dalam-dalam banget tuh. Sampai perut bumi kali ya. Ya, jadi ya fatal banget lah. Ya mungkin nih sebelum gua closing nih, ada lagi nggak yang mau disampaikan dari lu pada dah? Mungkin. Stop judul. Stop judol. Stop judol, guys. Oke, stop judol. Apapun bentuknya, stop. Oke. Daripada kalian judi, mending kalian nabung.
beli saham, beli emas, investasi di properti. Belilah Bitcoin. Beli lagi koin. Oke. Iya. Kok menurutku ya, terakhir ya. Aku sepakat dengan mereka ini. Stop judol karena selain itu merugikan diri kalian sendiri, kalian pun dapat dosanya. Ya. Benar. Ingat, bro. Kita tuh hidup dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul. Jadi kita tuh nggak bisa lepas dari agama. Kehidupan itu nggak bisa lepas dari agama. Betul. Ya. Jadi mungkin itu aja sih yang mau gue sampaikan. Oke. Mungkin 11-12 sama Delpin nih pesan gua nih. Stop judol karena ya kita, apalagi gua kan fundamental dari mana yang mana gua SD dari TK gua sampai SMA gua swasta kan. Yang dimana ya nggak gitu. Maksudnya yang dimana ya udah ditekankan lah berkali-kali dari gua TK sampai gua SMA tuh udah ditekankan berkali-kali sama guru gua, jangan pernah lu sentuh ini gitu. Jadi nggak bakal pernah gua sentuh, dan orang-orang terdekat gua yang bakal melakukan judol itu bakal gua cegah semaksimal mungkin sebisa gua. Tapi kalau emang masih ngeyel, ya udah gue mau apain lagi. Betul. Setuju. Ya guys, thank you for the time ya, udah udah hadir. Thank you kalian semua. Tes Sisri es cendol, ayo stop judol. Gacor. Ya, jangan lupa beli Bitcoin. Oke. Motivasi banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.